Hai semuanya, kembali lagi bersama kami di acara BBM Bincang santai. bersama kami Fakultas Filsafat. Oke teman-teman, sahabat-sahabat saya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, saya perkenalkan diri dulu ya. Saya sebagai moderator di sini ya. Perkenalkan, nama saya Yapsi Muli. Saya Fakultas Filsafat dan saya angkatan 2018. Sekarang sudah senior lah. Sebentar lagi mau tamat. Oke, teman-teman, kita akan perkenalan dulu sama narasumber kita ya. Nah, boleh perkenalan nama? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aldi Katangateul, angkatan 2018, jurusan filsafat. Oke, namanya Aldi ya, Aldi Katangateul ya. Yang di sebelah saya, yang tengah. Halo, nama saya Hisron Bemau, angkatan 2018, jurusan filsafat. Iya, namanya Hisron ya, jurusan filsafat juga. Tapi abang-abang boleh tahu nih, asalnya dari mana dulu? Orangnya asalnya dari mana? Kalau saya dari Sumba. Orang Sumba ini, orang Sumba. Kalau ini? Kalau saya dari NTT, Oh, dari Kupang. NTT. Oke, teman-teman. Kali ini kita akan berbincang-bincang atau kita akan membahas mengenai bagaimana caranya untuk meraih kesuksesan atau meraih cita-cita kita. Nah, teman-teman, kita akan bersama dua narasumber kita. Jadi kita akan bertanya-tanya kepada mereka bagaimana caranya meraih cita-cita kita ya, atau meraih masa depan kita dengan keadaan ekonomi kita, ekonomi keluarga kita yang tidak mencukupi. Nah, oke, saya ke Brother Aldi dulu lah ya. Brother Aldi sekarang kuliah di mana? Kalau sekarang saya sedang berkuliah di Universitas Advent Indonesia. Oh ya, di UNAI ya? Ya, di UNAI. Iya. Kalau Brother Hisron? Oh, saya juga berkuliah di Universitas Advent Indonesia juga. Iya, jadi mereka dua ini kuliahnya di UNAI ya, Universitas Advent Indonesia. Oke, baik. Nah, saya mau bertanya dulu nih, ya Brother Aldi jangan terlalu tegang, kita Oke, ngobrol-ngobrol siap. santai aja ya. Siap. Oke, pertanyaan yang pertama ya, dari mana Brother tahu kampus UNAI ini ya? Dari mana Brother tahu? Waktu itu pada saat dari pihak UNAI ketika mereka datang ke Kupang untuk mempromosikan UNAI, disitulah saya mengetahui tentang UNAI. Dan saya berinisiatif untuk datang ke sini untuk berkuliah. Oh, oke. Kalau Brother Hisron, dari mana tahu UNAI? Dari mana tahu kampus UNAI ini? Oh, baik, kalau saya, waktu saya tahu tentang UNAI, ada seorang yang berada di kampung saya juga, tamatan UNAI juga, di mana dia menceritakan bagaimana berkuliah di kampus UNAI. Oh, jadi dia alumnus dari UNAI Iya, ya. alumnus Jadi dari dia pergi ke kampungnya Brother, Iya. terus dia mempromosikan kampus UNAI. Iya, Jadi Brother jadinya tertarik untuk datang ke kampus UNAI. Oke. Nah, saya ke Brother Hisran dulu lah. Ketika tahu kampus UNAI terus datang ke UNAI, itu langsung kuliah atau bagaimana? Oh, setelah saya tahu tentang UNAI, saya berangkat dari Kupang ke kampus UNAI Ke Bandung. ke Bandung. Saya tidak langsung berkuliah. Oh, tidak langsung berkuliah dulu ya? Oh, Saya masih bekerja selama 1 tahun. Oh, jadi datang ke UNAI kerja dulu selama 1 tahun. Iya. Itu kerjanya di mana? Saya bekerja di Departemen Security. Oh, itu UNAI juga ya? Ya, UNAI. Oh, Masih dalam lingkungan dalam UNAI ya? lingkungan. Oh iya, oke. Kalau Brother Aldi? Waktu itu setelah diumumkan bahwa ada tempat perkuliahan, sebenarnya pada saat saya datang ke UNAI ini saya nggak langsung berkuliah. Oh. Saya prakuliah dulu 1 tahun. Berarti sama ya? Iya, kira-kira sama lah Oh, dengan iya. saudara Hisron. Oh iya. Iya. Jadi datang ke UNAI kerja dulu atau bagaimana? Saya datang ke UNAI, saya kerja dulu di kantor keuangan, saya prakuliah di kantor keuangan waktu itu. Oh, jadi teman-teman mereka ini ketika datang ke UNAI mereka nggak langsung kuliah dulu ya. Mereka prakuliah dulu. Prakuliah itu mungkin bekerja dulu Iya. baru masuk kuliah. Iya. Nah, alasannya kenapa prakuliah dulu nih? Mengingat karena ekonomi daripada keluarga saya juga tidak mampu, itulah sebabnya saya harus bekerja dulu untuk saya berkuliah di kampus ini. Dan memang rata-rata keluarga saya itu
ekonominya tidak mencukupi untuk membiayai biaya saya untuk kuliah secara khusus bagi ibu dan ayah saya begitu. Berarti karena faktor keuangan Ya, ya, karena keluarga faktor ya, keuangan, jadinya harus menjalani proses prakuliah dulu, Ya, cari uang betul. dulu untuk bisa kuliah. Kalau Brother Hisron gimana? Ya mungkin saya juga sama dengan saudara Aldi. Oh iya, sama saya juga. bekerja dulu baru berkuliah. Oh, Saya juga masih di kampung, berangkat ke sini, uang pesawat juga saya bekerja dulu, saya menanam sayur dan tabung baru bisa berangkat. luar biasa ya, orang yang mandiri ya, mandiri ya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya ini, nah boleh nggak bagikan pengalaman waktu prakuliah ya, prakuliah boleh, ya, boleh. boleh ya, dari saudara Aldi dulu, Brother Aldi. Oke. Jadi pada saat itu saya prakuliah di kantor keuangan, yaitu yang dibawahi oleh Sir James Olereke, dan saya bekerja di sana kurang lebih 1 tahun sebelum saya masuk kuliah. Dan memang di sana ada pengalaman baru yang saya dapatkan, yaitu tadinya saya tidak bekerja di depan komputer, jadinya saya bekerja walaupun tidak semua file yang saya kerjakan melalui komputer, tetapi ada beberapa yang saya suruh untuk saya kerjakan begitu. Dan juga ada filing yang di kantor keuangan itu. Walaupun saya bukan jurusan akuntansi, tetapi saya bekerja di kantor keuangan. Memang beberapa orang teman saya mengatakan, kok bisa kamu bekerja di sana? Mereka katakan, oh iya, saya bilang waktu itu saya diterima di sana, saya nggak tahu juga kenapa saya bilang seperti itu. Kebetulan waktu itu Pak Pendeta Ban Soleh antar saya untuk bertemu dengan Sir James untuk saya bisa bekerja di kantor tersebut. Gitu iya, kira. iya. Berarti jadi belum kuliah tapi bisa menjawab sebagai bendahara ya. Ya. Oke, kalau Sudah. Brother Hisron gimana pengalamannya waktu prakuliah kerja di security ya, security. Iya, pengalaman saya setelah saya bekerja di security mungkin berbeda dengan waktu saya di kampung saya atau di rumah saya. Kalau di rumah saya mungkin saya bangun sesuka hati saya. Mungkin mau jam berapa saya bangun, pokoknya sesuka hati saya. Tapi ketika saya di Unai, saya bekerja di Departemen Security, di situ saya harus mengikuti peraturan, harus bangun pagi untuk tepat waktu datang bekerja di security. Dan pengalaman saya di situ ya membuat saya bagaimana saya semangat untuk bekerja. Luar biasa ya, memang disiplin banget ya, jadi bisa mengatur waktu ya. Ya, oke. Sekarang kan udah kuliah nih kan. Jalani perkuliahannya setahun ya, satu Ya, tahun setahun, tahun ya. ya. Oke. Sekarang udah kuliah nih. Nah, kalian kan dari keluarga yang ekonominya kurang kan. Nah, pada saat kalian kuliah itu ada nggak kalian hadapi masalah problem yang mungkin dengan uang regis kuliah ya? Ya, ada nggak kalian pernah hadapi kayak gitu? Ada. Ada ya? Mungkin boleh dari saudara Brother Hisron. Kalau dari saya mungkin keuangan. Keuangan ya. Mungkin waktu pendaftaran pertama begitu ya baik-baik lah. Maksudnya pendaftaran pertama berjalan dengan lancar. Waktu pendaftaran kedua lagi mungkin disitulah saya merasa bagaimana menemukan masalah karena harus melewati. Mungkin saya masih ada keuangan atau mungkin masih ada utang yang harus saya lunasi baru bisa melanjut berkuliah lagi. Tapi Iya. puji Tuhan saya bisa melewati sampai sekarang. Puji Tuhan ya. Kalau dari Brother Aldi gimana pengalamannya? Kalau dari saya secara pribadi, pada saat saya mendaftar masuk perkuliahan di UNAI itu, di semester 1 dan 2 masih sedikit aman karena waktu itu saya kerja itu adalah saya tahu saya udah lupa berapa, tapi ada waktu itu mencukupi kurang lebih, memang tidak penuh 2 semester, tetapi paling tidak mencukupi tidak semua di semester yang kedua. Nah, saya ketika mengalami masalah itu dalam arti keuangan untuk biaya perkuliahan di semester 3, di sanalah bahwa hutang saya waktu itu saya sudah lupa, tapi lumayan banyak waktu itu. Ketika saya banyak hutang, memang pada saat ujian mid sama final itu risikonya tidak dapat clearance slip dari UNAI, dan itu akibatnya tidak bisa lihat nilai langsung di modul. Tetapi sebenarnya di semester 3 dan 4 itu sebenarnya saya masih normal, artinya belum kerasa kalau ada beban untuk biaya perkuliahan begitu. Karena masih ada uang. Bukan, memang di semester 3 dan 4 itu sebenarnya saya tidak ada uang lagi, bahkan punya utang, tapi beban secara pikiran dan beban pikiran maksud saya. Iya. Jadi ketika saya berkuliah,
tapi masuk di semester 5 itu sudah mulai kerasa. Jadi saya udah mulai mempersalahkan orang tua, karena sebenarnya orang tua saya dulu sebenarnya itu memang berada, tetapi oleh karena bangkrut, jadi yang menikmati, kami 10 bersaudara, saya anak ke-8, yang menikmati harta kakak bapak itu adalah hanya batas anak yang nomor 7, sedangkan 8, 9 dan 10 itu tidak merasakan begitu. Jadi saya ada sedikit kecewa di situ terhadap orang tua saya, bahkan kakak saya pikir kenapa sebenarnya kakak saya tidak bekerja keras untuk menopang kami yang adik-adik, begitulah kira-kira. Jadi saya pikir, tapi juga walaupun saya berpikir demikian tidak mengubah situasi. Dan di situ caranya ya bagaimana caranya bekerja gitu. Waktu itu saya sempat cari sponsor untuk bagaimana, tapi saya tidak dapat. Bahkan sampai di semester 6 bahkan saya baru bisa dapat sponsor. Saya cari sebenarnya di semester 1, tetapi saya dapatnya di semester 6. Puji Tuhan. Semester 6 akhir itu pun saya dapat. Jadi di situ saya lihat, aduh bagaimana ya. Memang rasa kecewa, rasa menyerah, bahkan berpikir untuk yang tidak baik itu, contohnya ya udahlah ngapain harus berkuliah gitu, pasti ada. Karena itu yang saya rasakan pada saat itu. Kalau soal tugas bahkan perkuliahan saya di UNAI sebenarnya saya rasa bisa untuk dikerjakan begitu. Apalagi waktu itu yang saya rasakan adalah ketika saya mau berkuliah kan gak ada laptop. Seharusnya kan untuk mengerjakan paper dan lain sebagainya itu kan harus diketik, ada yang minta menketik. Jadi kebanyakan saya minta, "Share, bisa nggak saya tulis tangan gitu?" Jadi cari cara yang lain supaya saya bisa kerjakan tugas itu. Yaudah, kalau dibilang ketik aja nggak apa-apa. Ya udah saya ketik dari handphone, baru minta teman untuk edit kalau ada yang diedit sesuai dengan ukuran dan font lain sebagainya. Itu yang diminta. Jadi juga teman-teman yang lain pada bersedia untuk membantu gitu. Jadi walaupun seperti ya udah saya mulai menyadari dari situ satu hal, bahwa walaupun saya susah tetapi masih ada yang berjuang. Karena saya lihat beberapa yang khususnya dari kampus kita UNAI ini, ada beberapa yang memang berjuang diri sendiri untuk mendukung biaya perkuliahan mereka sendiri. Memang setiap situasi yang masalah yang dihadapi itu berbeda-beda. Tapi kalau saya secara pribadi memang lebihnya kayak beban pikiran gitu yang saya merasakan gitu. Jadi ada beban tersendiri ya. Betul. Iya, apalagi orang tuanya anaknya 10, teman-teman. 10. Tapi nggak apa-apa, itu bukan menjadi penghalang supaya bisa meraih cita-cita ya. Iya, walaupun anak 10, orang tuanya mungkin kondisinya lagi bangkrut, tapi itu bukan buat masalah buat brother Aldi. Dan sekarang sudah mau tamat ya? Iya, kalau sekarang sudah semester 8. Sudah semester 8 ya, berarti bentar semoga lah lagi. supaya dapat berjalan lancar ya. Puji, kita doakan ya semoga bisa ini. Oke. Jadi tadi kita sudah dengar bagaimana pengalaman mereka berdua ya. Mereka harus mengalami masa yang dimana mereka harus prakuliah, itu cari uang dulu, mereka tabung uang itu, kemudian mereka bisa berkuliah. Dan banyak tantangan yang mereka hadapi, tapi saat ini mereka tetap semangat menjalani kehidupan mereka, ya walaupun ekonomi keluarga tidak mendukung. Nah, tak terasa kita sudah mau di akhir ini ya. Masih banyak yang ingin ditanya-tanya tapi karena ini ya, jadi mungkin di lain waktu kita akan berbincang-bincang lagi. Tapi kita sebelum tutup mungkin kasih kata-kata motivasi dulu buat teman-teman semua, sahabat-sahabat semua yang di luar sana yang ya mungkin merasa ya sudahlah, nggak usah lagi lah mau kuliah lagi lah karena keuangan keluarga ya kan. Ya mungkin beban keluarga jadinya ya sudahlah nggak usah lagi. Mungkin boleh kasih kata-kata motivasi biar mereka itu boleh semangat dan mereka mau supaya berkuliah gitu. Baik, kalau dari saya harus tetap semangat untuk bekerja, untuk meraih cita-cita. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh minta kepada Tuhan dan kita rajin, pasti cita-cita atau apa yang kita meraih pasti tercapai. Oh iya. Jadi poinnya adalah berserah kepada Tuhan dan kita harus menjadi orang-orang yang rajin ya, rajin atau giat bekerja ya. Kalau malas-malas ya resiko ya. Oke, dari Brother Aldi. Oke, bagi teman-teman yang pada saat ini lagi berusaha, yang berkuliah oleh karena ekonomi orang tua dan lain sebagainya. Sebenarnya yang saya rasakan secara pribadi itu, kuliah itu bukan masalah uang. Tapi bagaimana mampu atau bagaimana pikiran mampu untuk mengatasi atau memecahkan setiap masalah. Contohnya, mungkin kita tidak punya uang, tapi kita bisa bekerja, lalu mengumpulkan uang, lalu bekerja. Walaupun waktu yang menentukan, tetapi
kegigihan, kerja keras, dan bahkan berpikir yang kreatif dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah di sela semua pergumulan kehidupan atau beban pikiran, kita harus letakkan Tuhan yang terutama, maka semuanya akan berjalan yang lancar. Amin. Dan itulah yang saya rasakan. Jadi bagi teman-teman semua yang merasakan mungkin kesulitan keuangan dan lain sebagainya, waktu bukanlah soal cepat atau lambat, tetapi bagaimana kita melakukan yang terbaik dan kualitas pribadi. Itu yang saya rasakan secara pribadi. Walaupun tidak sempurna dan bahkan tidak cocok untuk setiap orang motivasi ini, tetapi kiranya dapat terdorong oleh karena pengalaman kita masing-masing. Itu yang saya rasakan. Baik. Terima kasih Brother Aldi dan Brother Hisron yang sudah boleh menyampaikan pengalaman hidupnya supaya kita boleh tetap semangat untuk meraih setiap cita-cita kita. Saya doakan semoga Brother Terima Aldi kasih. dan Brother Hisron boleh sukses dalam pendidikannya dan menjadi orang-orang yang sukses ke depannya. Oke teman-teman, sampai di sini acara bincang-bincang kita atau BBS. Kiranya dengan acara ini boleh membuat kita menjadi orang-orang yang akan siap berdiri untuk menjadi pemenang atau orang-orang yang sukses. Tuhan memberkati. Bye-bye. Cut. Oke, 16